Pemirsa, Jakarta di ambang tenggelam bisa jadi bukan sekedar istilah belaka melihat fenomena yang terjadi belakangan. Bahkan 95% wilayah Jakarta Utara diprediksi terendam air laut pada tahun 2050. Lalu seberapa genting penurunan muka tanah di Jakarta ini? Apakah membangun tanggul cukup mencegah Jakarta tenggelam? Berikut telusur kasus Jakarta di ambang tenggelam oleh jurnalis Metro TV Reda Pulpi berikut ini. Jakarta terancam tenggelam, pemirsa. Bagaimana tidak, wilayah Jakarta Utara saja sudah mengalami penurunan hingga 2,5 meter dalam 10 tahun terakhir atau rata-rata 25 cm per tahunnya. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata global kota-kota besar yang ada di wilayah pesisir. Tapi Jakarta Utara bukan satu-satunya, karena kalau kita lihat wilayah Jakarta lain sama parahnya meskipun tidak se ekstrim Jakarta Utara. Jika kondisi ini terus-terusan berlanjut, maka tidak heran kalau Jakarta Utara akan segera terendam oleh air laut sampai 95% dari wilayahnya. Salah satunya ada di perumahan Pantai Mutiara, Pluit, Jakarta Utara. Di wilayah elit ini ternyata tengah dihantui oleh air laut yang lebih tinggi dibandingkan daratannya. Ditambah ternyata tanggul yang menjaga air laut tersebut kondisinya cukup memprihatinkan. Lalu bagaimana tanggapan dari pemerintah agar wilayah ini tidak terendam oleh air laut? Ikuti penelusuran kami. November lalu, publik gempar oleh pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang menyebut jika tanggul di Pantai Mutiara Jakarta Utara jebol, banjir akan menggenangi hingga Monas. Metro TV menelusuri tanggul yang dimaksud. Nyatanya, ketinggian air laut memang sudah melebihi daratan. Bahkan terlihat tanggul sudah ditinggikan beberapa kali karena ketinggian tanggul dan daratan yang seolah kejar-kejaran. Pemirsa, inilah tanggul yang ada di perumahan Pantai Mutiara, Pluit, Jakarta Utara. Kalau kita lihat terlebih dahulu, pemirsa, ini di atas ini tebalnya mungkin sekitar 30-40 cm, sementara kalau kita tambah dengan yang bawah, tebalnya menjadi sekitar setengah meter. Sementara tingginya tadi kami coba ukur sekitar 150 cm atau 1,5 meter. Nah, jarak dari tanggul ini ke rumah yang terdekat ini sekitar 50 meter. Itu artinya sangat dekat. Kita coba lihat lagi, pemirsa, ke sini. Jadi ketika di balik tanggul ini ternyata langsung laut tanpa ada pembatas atau batu-batuan yang menahan dari debur ombak ke beton ini. Jadi langsung, dan kalau kita lihat lagi ternyata tingginya, pemirsa, itu justru lebih tinggi laut dibandingkan daratan. Tentunya ini mengkhawatirkan warga apabila terjadi jika nantinya tanggul ini jebol seperti yang sudah terjadi beberapa tahun lalu, karena kalau kami lihat di tanggul ini ternyata kondisinya juga tidak 100% baik-baik saja. Ada di beberapa titik yang sudah mulai ada retak, kemudian pasti juga sudah mulai ada karat karena ada besi begitu, pemirsa. Nah, saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan warga. Ada Pak Kevin. Halo, ya, selamat siang. Pak Kevin, ini kalau saya lihat ini kan seperti ada sambungan ya, Pak? Ya, betul. Ini memang dari awal atau ini berarti ada peninggian begitu? Ini pada awalnya sebetulnya developer bangun cuma sampai segini saja tingginya. Nah, seiring permukaan air laut kan kalau lagi ombak kencang airnya akan tumpah ke jalanan. Jadi ditambah lagi nih satu setinggi ini. Iya. Mungkin beberapa tahun yang lalu. Nah, seiring airnya naik lagi sedikit, jadi ditambah lagi untuk lebih tinggi. Ini terakhir kapan, Pak Dino? Ini kemungkinan tahun 2020-an lah. Oh, itu. oke. Ini dari developer kita Intiland. Saya coba meluruskan, berarti tanggul ini semuanya yang bangun adalah developer? Betul. Dari pihak pemerintah sudah ada yang datang mungkin untuk mengecek akan meninggikan tanggul atau bagaimana belum, Mas? Saat ini baru di kawasan yang dalam, itu sudah di NCICD Phase A, kita baru menyelesaikan dah. Terima kasih dari pemerintah.
kita berharap itu programnya lanjut sampai di sisi timur maupun di sisi barat. Tentu warga Pantai Mutiara bukan satu-satunya yang terancam akan terendam oleh air laut. Warga Muara Angke, Jakarta Utara, bahkan sudah berkawan dengan banjir jika air laut tengah naik. Tak hanya 1-2 kali dalam 1 tahun, kaki mereka bahkan lebih sering terendam air laut dibandingkan menginjak aspal kering. Pemerintah Jakarta kini tengah membangun tanggul untuk menahan air laut agar tak terus-terusan masuk ke rumah warga. Meski hingga kini tanggul-tanggul itu belum rampung. Ini adalah beton di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara, pemirsa, yang dibangun oleh pemerintah Provinsi Jakarta untuk mitigasi apabila terjadi rob. Kalau kita lihat di belakang saya, ini nanti rencananya targetnya sekitar 1,4 km, sementara tingginya 1 meter. Nah, jadi ada 2 di sisi kanan dan kiri jalan. Nanti di bawah ini akan dikeruk, kemudian dijadikan gorong-gorong tempat air laut ini untuk lewat. Nah, tapi yang menjadi pertanyaannya, di sebelah kanan saya ini masih banyak pemukiman warga. Nah, lalu bagaimana nasib mereka jika nantinya gorong-gorong ini sudah selesai dan akhirnya difungsikan? Saya akan mengajak Anda pemirsa untuk berbincang dengan salah satu warga. Halo, dengan Ibu siapa? Ibu Suryami. Ibu, ini pembangunan sebenarnya sudah dari bulan apa, Bu? Dari bulan 2 bulan yang lalu. Diberitahu tidak target selesainya kapan? Belum. Oke. Karena tidak ditentukan. Oke, nah ini kalau kita lihat kan tingginya 1 meter ya, Bu, ya, Iya. cukup tinggi. Kemudian kalau ada motor yang mau masuk ke wilayah sana gimana, Bu? Agak susah sih, sulit juga karena udah ditutup. Ya, yang dikhawatirkan itu ya kalau misalnya ini kan baru dibuat, ya kan? Gorong-gorongnya iya kalau selalu bagus, ya kan, ada yang memantau masalah sampah, ya kan. Kalau umpamanya nanti sampahnya masuk ke gorong-gorong kan tetap aja banjirnya nggak ngalir, ya kan, tetap aja warga yang kelelep. Menyongsong akhir tahun, tanggul di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara bocor. Rembesan di sejumlah titik sepanjang 500 meter ini diakibatkan oleh korosi struktur beton dan tekanan tinggi air laut. Di tengah ancaman gelombang tinggi, rob, hingga cuaca ekstrim, Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan pemerintah siap menghadapi ancaman banjirop. Saya tetap meminta kepada Dinas Sumber Daya Air untuk melanjutkan pembangunan di tahun 2026, 2025, 2026 ini untuk NCICD, National Capital Integrated Coastal Development. Pekerjaan yang saya minta untuk dilanjutkan yang pertama adalah segmen Asahi Mas panjang 1,2 km, segmen Ancol Barat Seafront sepanjang 0,8 km, tanggul mitigasi Muara Angke sepanjang 1,1. Maka harapan saya kalau dari 28 itu 11 sekian udah kita lakukan, masih kurang 16, sekian. Peneliti BRIN Joko Widodo menyebut penurunan muka tanah di Jakarta Utara sudah masuk dalam tahap darurat. Jakarta tenggelam bukan tak mungkin terjadi dalam kurun waktu 20 tahun ke depan jika pemerintah tak segera bertindak. Ya, kalau dari hasil berbagai riset di berbagai dunia ya, faktor terbesar sebenarnya eksploitasi air tanah yang berlebihan. Nah, di mana kita tahu biasanya kalau di daerah perkotaan ya, di situ ada kebutuhan air tanah, baik itu untuk kepentingan domestik atau bahkan untuk kepentingan industri. Yang bisa kita lakukan adalah kita melakukan prediksi berdasarkan rate ya, laju amblesan saat ini. Saya analogikan gini, misalnya sebuah daratan dengan tinggi permukaan di atas air laut itu sekitar 1 meter misalnya. Apabila amblesan yang terjadi itu sekitar 10 cm per tahun misalnya, kan kita bisa bayangkan dalam waktu 10 tahun berarti dia sudah akan tergenang kan, atau sama levelnya dengan air laut. Kemudian makin lama apabila terus tenggelam, tentu apabila terus menurun ya permukaan tanahnya, tentu dia akan semakin tenggelam. Nah kalau amblesannya itu 5 cm ya paling tidak dalam 20 tahun ke depan akan dengan sendirinya tenggelam, dengan catatan rate amblesannya memang konstan. Tetapi kita harus pahami bersama bahwa laju amblesan itu dinamis, artinya ada masa-masa di mana dia ambles dengan cepat, ada masa-masa di mana dia melambat. Rob seharusnya tak dinormalisasi terjadi di pesisir Jakarta.
Air laut yang kerap menyapa warga di pemukiman seharusnya menjadi alarm tanda bahaya jika tak ingin Jakarta segera tenggelam. Tinggal menunggu waktu pemirsa hingga Jakarta benar-benar tenggelam. Sudah banyak tanda-tandanya dan yang menjadi alarm penting adalah bagaimana laut ini tingginya justru ada di atas dibandingkan daratan. Ini sudah menjadi sebuah tanda peringatan bagi kita semua. Dan Jakarta benar-benar tinggal menunggu waktu untuk tenggelam kalau kita tidak segera mengambil tindakan. Bagaimana kalau menurut Anda? Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.